Yang bintik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sahabat bahasa, kali ini saya akan bicara tentang folklore, tradisi lisan, dan sastra lisan. Sahabat bahasa, suatu kehormatan yang luar biasa kita dapatkan di akhir tahun 2020 ketika pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ditetapkannya oleh UNESCO di Paris, Prancis. Pantun akan berlalu begitu saja ketika tidak ada pembicaraan tentang kebudayaan lisan kita. Saya akan memulai pembicaraan ini tentang folklore. Profesor James Dananjaya, guru besar folklore Indonesia dari Universitas Indonesia, merumuskan folklore sebagai sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun milik suatu folk atau kolektif tertentu. Bentuk-bentuk folklore di dunia ini banyak sekali. Kita akan bicara dulu tentang folklore, tradisi lisan, dan sastra lisan. Selama ini, di dunia ilmu pengetahuan, ketiga istilah folklore, tradisi lisan, dan sastra lisan sering sekali menjadi perdebatan yang tak berujung. Oh, ini folklore. Oh, ini tradisi lisan. Oh, ini sastra lisan. Kadang-kadang perdebatan di antara akademisi ini membingungkan bagi masyarakat awam. Kita urai satu persatu tentang folklore. Jika tadi Dananjaya menyatakan bahwa folklore adalah sebagian dari kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan terdapat di berbagai folk atau kolektiva, maka di Indonesia, folklore itu sangat kaya. Ahli folklore lain seperti Jan Harold Brunvan membagi folklore atas 3 bagian. Pertama adalah folklore lisan. Folklore lisan itu mencakup segala bentuk kebudayaan yang proses pewarisannya dilakukan secara lisan, penuh lisan. Yang kedua menurut Brunvan adalah folklore sebagian lisan. Mengapa dikatakan sebagian lisan? Karena folklore itu bentuk folklore tersebut disampaikan sebagiannya lisan, sebagiannya lagi tidak dilisankan atau hanya berupa contoh atau diperagakan. Yang ketiganya adalah folklore bukan lisan. Bagaimana pula yang dimaksud dengan folklore bukan lisan? Folklore bukan lisan itu adalah sebagian bentuk kebudayaan yang disampaikan tanpa ada unsur lisannya, hanya berupa gerak, hanya berupa peragaan, hanya berupa ingatan saja. Bahwa semua unsur kebudayaan, semua bentuk kebudayaan, semua ekspresi kebudayaan yang disampaikan secara penuh dengan pelisanan adalah bentuk-bentuk yang menggunakan unsur kebahasaan. Kembali ke pantun tadi. Yang bintik adalah kundi, yang merah adalah saga, yang baik adalah budi, yang indah adalah bahasa. Nah, itu adalah salah satu bentuk folklore lisan. Murni hanya ada unsur kebahasaan saja di sana. Bentuk ini diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kepada generasi hari ini, lalu tidak ada di sana unsur yang lain selain pelisanan tersebut. Folklore setengah lisan itu mencakup berbagai bentuk kebudayaan. Misalnya, di dalam kehidupan orang Betawi dikenal istilah lenong, lalu ada di Jawa ada ketoprak,
lalu ada di Minangkabau ada randai. Bentuk ini adalah bentuk yang setengah lisan. Mengapa dikatakan setengah lisan atau sebagian lisan? Karena ada unsur yang dilisankan, ada unsur yang tidak dilisankan. Mana bagian yang dilisankan? Yang dilisankan itu adalah pertunjukannya, ceritanya. Tapi ada yang tidak dilisankan. Apa itu? Petunjuk pementasannya. Petunjuk pementasan drama tradisional seperti lenong, ludruk, ketoprak, randai itu tidak ada biasanya, tidak ada naskah. Semuanya diberikan petunjuk oleh si yang menjadi sutradara. Biasanya adalah ketua dari grup tersebut. Dialah pemilik cerita, dialah pengarah akting, dan dialah menjadi produsernya. Nah, itu folklore sebagian lisan. Lalu apa pula folklore yang bukan lisan? Kita mengenal beberapa arsitektur tradisional seperti arsitektur rumah joglo, arsitektur rumah gadang, arsitektur rumah sesat di Lampung. Arsitektur ini tidak mengenal buku pedoman, tidak mengenal buku petunjuk. Ini dilakukan oleh tukang-tukang yang piawai, tukang-tukang yang terampil, yang memiliki keterampilan secara turun-temurun yang tidak ada unsur lisannya di sana. Jadi yang ada adalah dia mendapatkan pengetahuan tersebut dari nenek moyangnya, walaupun memang dilisankan oleh nenek moyangnya, tapi berusaha peragaan. Ketika dia menurunkan keterampilan arsitektur tersebut nanti, kelak, maka hasilnya itu bukanlah lisan. Jadi tidak ada unsur pelisanan di dalam bentuk folklore tersebut. Bukan dalam prosesnya, tapi dalam bentuk folklore tersebut. Nah, jika kita mengenal lagi, misalnya ada upacara yang tidak memiliki unsur kebahasaan dalamnya, maka dia kita golongkan kepada bentuk folklore bukan lisan. Dari ketiga unsur folklore yang saya sudah bicarakan tadi, terlihat bahwa folklore adalah induk dari tradisi lisan. Tradisi lisan adalah induk dari sastra lisan. Folklore adalah sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam tiga bentuk. Lisan, setengah lisan, bukan lisan. Tradisi lisan adalah semua ekspresi kelisanan yang juga mencakup hal-hal yang bukan lisan. Sementara yang lisan adalah bentuk sastra lisan yang sekarang masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Mengapa terjadi perdebatan? Saya akan jelaskan. Jika dibatasi bahwa sastra lisan adalah semua bentuk kebudayaan yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi menggunakan bahasa, saya garis bawahi menggunakan bahasa, maka sastra lisan itu hanyalah bentuk kecil dari folklore. Nah, jika ingin dikatakan bahwa suatu bentuk folklore, misalnya pantun itu disebut folklore, jelas dia folklore. Jika ingin disebut bahwa pantun adalah tradisi lisan, jelas dia tradisi lisan. Tapi jika ingin menukik menggunakan istilah yang lebih spesifik, dia adalah sastra lisan. Sahabat bahasa, pertentangan yang terjadi di antara para akademisi mengenai istilah tradisi lisan dan sastra lisan adalah menyangkut definisi dari kesastraan itu sendiri. Definisi kesastraan sudah dibakukan, yaitu karya seni menyangkut bahasa yang tertulis. Nah, persoalannya timbul di tertulis ini. Lalu, jika pantun yang sudah saya bacakan tadi, saya bacakan secara lisan, tidak ada teksnya, apakah tidak termasuk ke dalam karya sastra?
kalau merujuk kepada definisi kesastraan tadi. Apakah nenek moyang yang belum mengenal aksara sudah mengenal pantun, talibun, gurindam secara lisan itu bukan karya sastra? Apakah mantra yang diucapkan nenek moyang, yang dihafalkan, yang dibacakan secara turun-temurun itu bukan karya sastra? Akan disebut apa? Tradisi lisan. Kalau tadi kita merujuk kepada istilah tradisi lisan, maka akan melebar. Tradisi lisan itu menyangkut semua unsur kebudayaan yang lisan dan bukan lisan. Ketika orang hanya belajar menari saja, tidak ada unsur kelisanannya, maka dia masuk ke dalam tradisi lisan. Karena tradisinya itu, warisannya itu, proses pewarisannya itu dilakukan secara turun-temurun tanpa menghasilkan kelisanan. Saya lebih setuju dengan pendapat para ahli yang menyatakan mempersempit istilah untuk bentuk-bentuk kebudayaan lisan yang menggunakan bahasa yang indah tadi ke dalam bentuk sastra lisan. Di situ dasar para ahli menetapkan bahwa istilah sastra mesti diperluas lagi. Tidak hanya menyangkut yang tertulis saja, tapi diperluas menjadi ekspresi yang tertulis, tercetak, ataupun dilisankan. Itulah sebabnya para ahli sastra lisan seperti Profesor Satya Yuwana Sudikan dan Profesor almarhum Suripan Sadi Utomo memperkenalkan istilah sastra lisan dan kukuh menggunakan istilah sastra lisan untuk ekspresi bahasa yang indah dalam berbagai ungkapan kebudayaan di Indonesia. Kedua profesor tadi lebih menganjurkan agar istilah kesastraan yang hanya membatasi pada ekspresi tulisan saja lebih diperluas lagi pengertiannya. Mencakup karya sastra yang ditulis, dicetak, ataupun dilisankan. Nah, itulah latar belakang mengapa istilah sastra lisan itu muncul. Kalau ingin menggunakan istilah tradisi lisan, sila juga, tidak masalah. Tetapi, alangkah lebih baiknya untuk para peneliti yang memang mengkhususkan diri kepada bahasa dan sastra menggunakan istilah sastra lisan supaya lebih terikat kepada hanya ekspresi kebudayaan yang dilisankan dan yang bahan utamanya adalah bahasa. Kondisi sastra lisan Nusantara atau Indonesia saat ini secara garis besar berada dalam 3 hal. Yang pertama, sastra lisan itu tetap hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Yang kedua, sastra lisan itu sudah dalam keadaan mengkhawatirkan menuju kepunahan. Yang ketiga, sastra lisan itu sudah punah. Tinggal hanya menjadi memori atau ingatan bagi masyarakatnya. Ketika sastra lisan itu masih hidup, daya hidupnya atau vitalitasnya masih tinggi, maka yang kita perlukan yang pertama adalah mendokumentasikannya. Lalu yang kedua adalah menginventarisasinya. Bila misalnya di Kabupaten Mesuji kita belum tahu kondisi sastra lisannya, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah memetakan. Misalnya di kecamatan ini masih hidup bentuk-bentuk sastra lisan yang mana, puisinya seperti apa namanya, siapa penuturnya, berapa yang tersisa jumlah penuturnya, di mana lokasinya. Yang kedua, kita harus mengadakan kajian vitalitas. Mengadakan kajian vitalitas kita dapatkan setelah kita memperoleh pemetaan bahwa misalnya kalau tadi contohnya adalah Kabupaten Mesuji, misalnya di 4 kecamatan di Kabupaten Mesuji itu masih hidup
sastra lisan berupa puisi lisan. Katakan puisi lisan itu adalah namanya Hahiwang. Maka bagaimana kondisi Hahiwang saat ini harus kita hitung. Berapa orang penuturnya, berapa orang lagi sisa yang masih mengapresiasinya, bagaimana kondisinya, yang kita hitung dengan angka. Kita hitung dengan menggunakan statistik. Bila angka statistik yang kita dapatkan itu tinggi, maka kita menyebut bahwa daya hidup atau vitalitas sastra lisan yang bersangkutan tinggi. Tidak mengkhawatirkan kondisinya. Tapi bila hasil statistik menunjukkan bahwa sastra lisan yang dimaksud hanya tinggal sedikit saja penuturnya, maka kita akan melakukan dua hal. Hal pertama, kita harus melakukan revitalisasi. Langkah kedua, kita harus melakukan konservasi. Konservasi kita lakukan bila sastra lisan masih hidup dalam suatu kelompok masyarakat atau folk atau kolektiva suatu masyarakat tertentu. Bila dia masih mungkin untuk hidup, masih mungkin untuk bertahan, kita melakukan konservasi di sana. Bagaimana itu konservasi? Konservasi adalah kita melakukan pemeliharaan terhadap komunitas itu. Ini adalah suatu upaya yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita konservasi tempat itu. Kita jadikan daerah sebagai daerah lindungan dari sastra lisan. Jadi kita jaga bersama-sama, kita himbau pemerintah daerahnya agar tetap melakukan membina sastra lisan yang masih ada. Sedangkan konsep revitalisasi adalah proses menghidupkan kembali sastra lisan yang sudah terlanjur tidak diapresiasi lagi oleh masyarakatnya. Bagaimana cara merevitalisasi atau menghidupkan kembali sastra lisan tersebut? Jika penutur suatu sastra lisan masih ada, maka kita dapat melakukan revitalisasi. Kita bisa mengajak anak muda di bawah asuhan sang penutur untuk menghidupkan kembali bentuk sastra lisan ini. Kalaupun tidak diminati, kita bisa mengubah bentuknya, memodifikasi bentuknya agar menjadi kekinian, mengemasnya menjadi suatu pertunjukan kekinian. Sahabat bahasa, jika kita mencintai kebudayaan, revitalisasi tidak dapat terhindarkan. Perubahan bentuk atau modifikasi dari sastra lisan yang pernah hidup tidak dapat kita hindari. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah para generasi muda berkreasi, menciptakan kemasan baru dari bentuk sastra lisan yang pernah ada di negerinya. Jika suatu bentuk sastra lisan masih ada, misalnya lagu rakyat masih bisa dipelajari, maka generasi muda ubahlah bentuknya, modifikasilah, misalnya menjadi lagu populer. Sekarang lagu populer sangat bagus perkembangannya dengan mengambil lagu-lagu rakyat, misalnya seperti yang dilakukan oleh almarhum Didi Kempot misalnya, dengan lagu-lagu Jawa yang kemudian diminati. Bagaimana Via Valen misalnya menjadikan lagu-lagu tradisional Jawa itu menjadi lagu populer dan diminati oleh generasi muda. Itu salah satu bentuk dari revitalisasi sastra lisan.